A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati sayyidis Ahmad Shahibul Fatajul Arifin Qaddas wa Nasir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus TKM Masjid Nurul Iman, juga para asatidz, para mubalik, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pengajian kali ini kita insyaallah masih berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana-mana sejak tanggal 1 Rabiul Awal maka kaum muslimin memperingati kelahiran beliau sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab jasa beliau maka sampailah Islam, iman dan ihsan kepada kita semua. Maka kita dibawa dari alam yang kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukurnya kaum muslimin di seluruh dunia maka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun memang tidak ada perintah secara langsung di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah ya, namun memang ada isyaratnya. Di dalam surat Yunus ayat 58 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Maka ayat ini ya ketika diterjemahkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, maka hendaklah dengan fadilah Allah, dengan keutamaan Allah, dan juga dengan sebab rahmatnya, dengan kasih sayang Allah, maka dengan sebab itu mereka semua bergembira. Nah, ini adalah makna ayat tersebut berdasarkan terjemah. Adapun kalau menurut tafsirnya ya, tafsir Quran menurut Ibnu Abbas, ini salah seorang sahabat muda ya, yang bahkan menjadi ulamanya di kalangan para sahabat. Beliau menafsirkan kata bifadlillah ini dengan 3 makna. Pertama adalah dengan agama Islam itu sendiri, lalu kemudian dengan Al-Quran, dan yang ketiga dengan ilmu. Adapun kalimat birahmatihi, tafsirnya hanya satu, yaitu keberadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memahami ayat dari surat Yunus ayat 58 tadi,
berdasarkan tafsir bukan terjemah. Jadi kalau terjemah maknanya ya kul bi fadlillahi, katakannya Muhammad dengan sebab fadilah Allah, dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Itu namanya terjemah. Tapi kalau berdasarkan tafsir maka maknanya menjadi katakan ya Muhammad dengan sebab Al-Quran atau agama Islam atau ilmu dan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fabizalika falyafrahu, maka dengan sebab itu semua hendaklah mereka bergembira. Nah, maka ayat ini menjadi isyarat, ya, para ulama kemudian menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan sesuatu hal yang ada tuntunan syariahnya. Sekali lagi, walaupun tidak ada perintahnya secara langsung, tidak ada ayat atau sunnah yang mengatakan, ya, peringatilah hari kelahiran Nabi Muhammad. Tapi berdasarkan tafsir Ibnu Abbas ini, para ulama mengambil kesimpulan, ya, bolehnya, mubahnya kita melakukan acara Maulid Nabi sepanjang acara tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak terjadi pelanggaran syariat, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Terjadi hal-hal yang sifatnya mubazir misalnya, ya. Tapi sepanjang semua tuntunannya sesuai dengan syariat maka diperkenankan. Termasuk mari kita niatkan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita niatkan, ya, keberadaan kita memperingati maulidnya Nabi. Kalau nggak pasang niat nggak kebagian, hanya sekedar pengajian rutin biasa. Tapi kalau kita pasang niat, innamal a'malu biniat. Jadi secara dalilnya tadi surat Yunus ayat 58 menjadi dalil keabsahan, bolehnya, mubahnya kita memperingati Maulid Nabi. Nah, bentuk cara pelaksanaannya masing-masing. Ada orang yang misalnya dengan membaca biografi kelahiran Nabi dalam bentuk syair-syair riwayat yang dikenal dengan nama, ada syair Barzanji, Simtudoror, Dia Ulami. Ini sebenarnya biografi. Jadi kalau dibaca itu biografi sebenarnya. Nabi Muhammad sejak dilahirkan, bagaimana kemudian nasabnya, bagaimana perjuangannya dan seterusnya, begitu, ya. Nah, itu jadi kelahirannya Nabi, biografi. Ada yang kemudian mengekspresikannya dengan seperti kita lakukan sekarang dengan majelis pengajian. Pengajian yang dasarnya adalah kita dalam rangka mengkaji, membahas hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga memperingati Maulid Nabi dengan amal soleh, misalnya dengan apa? Dengan bakti sosial, dengan sunatan massal, ya, boleh nggak? Boleh. Jadi itu bentuknya, ya, bentuk bagaimana kita pelaksanaannya itu masing-masing. Tapi yang jelas jangan sampai kita ikut pendapat yang menyatakan memperingati Maulid Nabi dianggap sebagai bid'ah yang dolalah. Enggak. Kita ikut pendapat para ulama yang membolehkan, ya, peringatan Maulid bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi insyaallah pengajian kita pada pagi hari ini dalam rangka hal tersebut. Maka sebagaimana biasa, ya, mari kita masuki kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi. Dan sebelumnya mari kita bacakan Fatihah sekali lagi kepada para guru-guru, ya, termasuk khususnya kepada mu'alib penyusun kitab hadis Arba'in ini, Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu an, dan juga para guru-guru yang menjadi sandaran sanad ijazah kitab ini sampai kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan suratul Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ila hadrati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin bi barakatihim wa karomatihim ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Khususan Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-13 tentang cinta dalam persaudaraan.
Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu an khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin hadirat yang berbahagia, hadis ini disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik. Dan dalam hadis ini ya disebutkan kunyah, ya kunyah itu artinya julukan dan juga lakop beliau, gelar beliau. Nah, kalau kunyah biasanya disandarkan kepada nama anaknya, seperti istilah ini Abi Hamzah. Berarti di antara salah seorang putra Anas bin Malik ada yang bernama Hamzah. Nah, ini namanya kunyah. Sedangkan yang belakangnya ini namanya lakop, gelar ya. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu gelar. Jadi ada kunyah, ada lakop. Seperti Sayyidina Umar punya kunyah, punya lakop. Di hadis ini juga ya di awal disebut sebagai Abu Habsin, ayahnya Habsah. Nah, jadi dimuzakarkan. Kalau muannasnya kan Habsah, ya nama putrinya beliau. Tapi disebutnya dalam hadis ini bukan Abu Habsah tapi Abu Habsin. Nah, itu namanya kunyah, disandarkan kepada nama anak, ya. Bapaknya Habsah. Kalau ini bapaknya Hamzah. Tapi kalau Umar gelarnya adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu lakopnya adalah orang yang membedakan yang hak dan batil. Nah, itu jadi begitu. Jadi nama-nama yang mulia, baik para sahabat, para ulama, biasanya itu ada kunyahnya, ada lakopnya. Nah, ini seperti ini ya. Abu Hamzah berarti kunyah, khadimu Rasulillah berarti lakop. Ya. Dan ya istilah khodim, pelayan itu biasanya kalau dalam pandangan masyarakat umum ya, itu biasanya kan pandangannya orang memandang dengan sebelah mata. Siapa sih dia? Oh, dia pelayan, oh dia pembantu, begitu ya. Tapi kalau kita sandarkan dengan kata berikutnya, ya memang pelayan, tapi pelayannya siapa? Pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penyebutan ini adalah sebuah kehormatan, sebuah sanjungan. Ya. Karena kalau secara bahasa biasa saja khodim pelayan, itu kan biasanya orang oh pelayan, maka mendengar kata pelayan memandang sebelah mata, ya. Tapi ketika disandarkan dengan nama Rasulullah SAW berarti sebuah sanjungan, sebuah pujian, ya. Yang Anas bin Malik ini bahkan termasuk di antara sahabat 10 sahabat besar yang terbanyak menghafalkan hadis. Bahkan beliau dalam nomor urut yang ketiga. Ketiga Anas bin Malik itu. Yang pertama adalah Abu Hurairah, ya. Ini paling banyak sendirian nih. Angkanya aja beda sendiri. 5.374 Abu Hurairah. Maka nomor 2-nya adalah ya ini putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar. 2.630. Nah, ini Abdullah bin Umar. Maka nomor 4-nya ini Anas bin Malik, ya, 2.286. Nah, baru nomor 4-nya Sayyidah Aisyah, itu nomor 4 ya. Sayyidah Aisyah itu ya angkanya adalah ini Anas bin Malik ini Aisyah ya 2.210. Ini 4 terbesar. Kenapa Anas bin Malik bisa sampai menjadi 3 terbesar ya, urutan ketiga menghafalkan hadis? Karena memang Anas bin Malik ini ya
sejak kecilnya oleh ibundanya sudah dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya, jadi ketika Rasulullah tiba di Madinah, ya, maka kaum muslimin kemudian sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya menyambut beliau, banyak yang memberikan hadiah kepada Rasulullah, macam-macam, ya. Termasuk ada kan yang menghadiahkan sebidang tanah yang akhirnya menjadi Masjid Nabawi, ya. Ada yang menghadiahkan kendaraan, ada yang menghadiahkan makanan, menghadiahkan macam-macam. Tapi kemudian ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Dia seorang yang termasuk golongan miskin, tapi ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Ya, soal yang ngasih harta sudah, ngasih tadi tanah sudah, ngasih macam-macam makanan sudah. Dia fakir, maka dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin memberi hadiah, ini putraku, ya. Aku berikan kepadamu, silakan kau jadikan pelayan di rumahmu. Nah, ini adalah sahabat Anas bin Malik. Usianya ketika itu di tahun pertama Hijriyah baru 10 tahun. Ya, maka dia mengabdi menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun juga. Umur 10 tahun sudah dihadiahkan kepada Rasulullah, ya. Lalu kemudian sampai Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriyah awal itu usianya juga sekitar berarti 10 tahun kemudian menjadi 20 tahun, ya. Makanya membuat tadi Anas bin Malik itu selalu bersama dengan Rasulullah. Jadi melihat Rasulullah, ya, mendengarkan apa yang beliau ucapkan, melihat apa yang beliau lakukan, ya, sehingga membuat tadi dia menjadi termasuk yang terbanyak menghafalkan hadis, baik yang qauliyah, baik yang fi'liyah maupun yang takririyah, ya. 2286. Ini sahabat Anas bin Malik. Dan ketika itu ketika ibundanya menyerahkannya, maka Rasulullah merasa senang nih. Karena merasa senang, lalu Rasulullah langsung mendoakan Anas bin Malik. Rasul mengatakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghfir lahu. Jadi Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ini, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Padahal anak masih umur 10 tahun, sudah didoakan Rasulullah, ya Allah, perbanyaklah hartanya, ya, banyakkan nanti anak-anaknya, dan juga kemudian panjangkanlah umurnya, dan ampunilah ia. Masya Allah, ya. Dan terbukti Anas bin Malik ini hidupnya kemudian sangat penuh keberkahan, banyak hartanya, banyak anaknya, umurnya panjang umur, ya. Anas bin Malik ini wafatnya usianya pas 100 tahun usianya di tahun 94 Hijriah, gitu. Jadi umurnya bukan 101, 104 tahun, usianya 104 tahun di tahun 94 Hijriah. Jadi usianya panjang. Usianya 104 tahun di tahun 94 Hijriah itu, ya, beliau meninggalkan banyak harta, warisannya banyak, tanahnya banyak, kebun-kebun kurmanya banyak. Dan kebun kurmanya ini ketika orang lain panennya 1 tahun sekali, Anas bin Malik 1 tahun 2 kali. Masya Allah. Dan ketika wafat, dihitung semua anak dan cucunya jumlahnya lebih dari 100. Jadi terbukti doa Rasulullah. Banyak hartanya, banyak anak keturunannya, ya. Kemudian umurnya juga panjang. Karena tadi, ya, ketika Rasul wafat saja usianya sudah di tahun pertama Hijriyah dia sudah umurnya 10 tahun. Maka ketika tahun 94 Hijriyah usianya berarti 104 tahun. Ini termasuk sahabat yang wafatnya paling belakangan, Anas bin Malik. Nah, tapi kebanyakan orang kemudian salah paham menghubungkan Anas bin Malik dengan salah seorang imam mujtahid, Malik bin Anas. Banyak orang salah paham menganggap Imam Malik bin Anas ini putranya Anas bin Malik, ya. Karena saya pernah mendengar juga, ya, melihat di YouTube, ya, seorang penceramah kondang, ya. Ketika itu beliau mengatakan begitu, bahwa Imam Malik bin Anas ini putra seorang sahabat, putranya Anas bin Malik. Ya, padahal enggak, ya. Memang kalau dilihat Imam Malik bin Anas, nanti bini Malik lagi. Imam Malik bin Anas bin Malik, tapi binnya bin Amir. Sedangkan Anas bin Malik ini, ya, Anas bin Malik bin Nador. Nah, itu bedanya di situ.
Maka kita lihat sampai ke tahapan kakek jadi beda. Kalau yang sampai di nama Anas bin Malik, maka orang menganggap Imam Malik bin Anas anaknya Anas bin Malik. Dan memang bisa pas. Ini wafatnya beliau tahun 94 ya, 4 Masehi. Imam Anas bin Malik lahirnya tahun 94 Hijriah. Ini 94 Hijriah wafat Anas bin Malik. Kalau Imam Malik itu lahirnya 94 Hijriah. Kan bisa saja misalnya ya, ini lahirnya di meninggalnya di awal tahun gitu, atau pendekatan di akhir tahun ini atau lahirnya berbareng sebelumnya, kan bisa saja, atau ya, seperti itu ya. Jadi banyak orang menganggap Imam Malik bin Anas putranya Anas, padahal bukannya. Kita lihat lagi tadi karena melihat dari kakek buyutnya Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas bin Malik masih sama nih sampai tahap kakek. Sampai ke buyutnya berarti apa? Binnya bin Amir. Gitu, jadi beda ya. Nah, ini ya. Ini sekilas tentang perawi hadis ini. Jadi seorang sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik ya. Yang beliau juga pernah mengatakan sebagai penuh kesaksian, selama beliau ini melayani Rasulullah, menjadi khodimnya beliau, maka nggak pernah sama sekali beliau dimarahi, diomelin oleh Rasulullah. Kan hampir nggak ada ya. Coba telusurin aja semua ART yang ada di sekitar kita, tanya, pernah nggak dia ngalamin? Pasti pernah aja diomelin sama majikannya, sama bosnya ya, sama yang punya rumahnya. Tapi Anas bin Malik ini 10 tahun beliau melayani Rasulullah, walaupun ada kalanya beliau lalai, seperti beliau menceritakan. Rasulullah memberitakan beliau melakukan sesuatu, dia keluar rumah, kemudian ketemu teman-temannya, namanya anak umur masih usia segitu ya, masih di bawah belasan, mungkin 10, 11, 12 tahun ya. Lalu ketemu dia malah main nih, lupa dengan pesan Rasulullah. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah ya, kok ini yang disuruh kok nggak datang-datang, keluar rumah melihat ternyata Anas bin Malik sedang main ya. Tapi Rasulullah kemudian hanya di belakangnya lalu memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik 2 telinga ya, maksudnya begitu. Jadi maksudnya bagaimana dengan tugas yang diberikan, kaget Anas bin Malik. Tapi Rasul nggak marah, malah mencandai Anas bin Malik begitu. Ya, ini tentang Anas bin Malik ya, yang sekali lagi sahabat yang paling akhir wafat, yang hidupnya penuh dengan keberkahan karena tadi banyak hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya, bahkan didoakan oleh Rasulullah tadi waqfir lahu, ampunilah ia ya Allah gitu, seperti itu. Nah, matan hadis ini termasuk hadis yang sangat ringkas, sangat pendek. Sekali lagi hadis Rasulullah itu semuanya pendek-pendek ya, sangat pendek. Makanya tergolong hadis Rasulullah itu ya, termasuk kata-kata disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek, ringkas tapi bermakna luas ya. Nah, seperti di sini ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maka kalimat tidak beriman di sini menurut para ulama bukan benar-benar tidak beriman sama sekali, tapi maksudnya tidak sempurna iman seseorang begitu. Jadi kalimat di sini bukan berarti tidak berimannya sebagai tidak berimannya orang kafir, bukan ya. Tapi tidak beriman dalam pengertian iman yang tidak mencapai taraf yang sempurna. Kenapa dikatakan ya? Apa indikatornya? Indikatornya ini ya. Jadi orang yang beriman sempurna itu orang yang bisa ya yu'ibal akhihi, mencintai saudaranya ya, mencintai orang lain, saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini indikatornya begitu. Nah, maka kita mesti memahami dulu apa itu makna cinta, makna mahabbah. Nah, kalau kita lihat di dalam pengertian definisi yang diberikan oleh seorang ulama ahli bahasa, kalau secara bahasa ya, secara katanya cinta dari kata ahabba yuhibu, kemudian masdarnya bisa menjadi huban, bisa menjadi mahabbatan. Kata dasarnya itu ya, artinya cinta. Nah, kalau secara definisinya ini mengambil dari pendapat ya Syekh Abdul Qasim Husain bin Muhammad bin Al-Fadl Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang memang ahli bahasa Al-Quran.
Jadi terkait dengan definisi-definisi banyak sekali ya para ulama lain itu kemudian mengutip pendapat beliau tentang definisi-definisi tentang tarif sebuah kata, tarif sebuah istilah. Ya, termasuk dalam pengertian mahabbah ini, beliau mengatakan al mahabbatu iradatu ma tarahu au tazunnuhu khairan. Mahabbah adalah hasrat hati terhadap sesuatu yang dilihat atau dianggap baik. Nah, itu mahabbah. Jadi ketika ada kecenderungan hati, ya, hasrat hati, ya, rasa demen, rasa suka terhadap sesuatu yang dilihat atau dianggap baik. Itu pengertian daripada mahabbah atau cinta. Jadi cinta itu memang kalau kita maknai adalah mahabbah itu artinya cinta yang berdasarkan dengan hasrat atau kecenderungan. Saya waktu di rumah ya pengajian beberapa hari yang lalu juga pernah menyampaikan ya, ketika membahas tentang mahabbah, tentang cinta ya. Jadi ada mahabbah, cinta karena hasrat, lalu kemudian ada mawaddah, cinta saling memiliki, ada rohmah, cinta saling memberi, ada ridho, cinta menerima apa adanya. Itu sebenarnya bisa dimaknai dengan makna-makna cinta. Ya, ridho itu bisa dimaknai dengan makna cinta. Jadi kalau mahabbah berdasarkan kecenderungan, hasrat, rasa cinta tersebut timbulnya. Nah, kita mengenal ada kalau kita mendoakan orang sudah menikah, di antara doanya mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, mawaddah ini biasanya diartikan dengan bisa diartikan dengan cinta juga, tapi dalam makna cinta saling memiliki. Karena sudah menikah, ya sudah terikat dengan satu ikatan pernikahan, maka dari sekedar cinta berdasarkan hasrat, dia menjadi cinta saling memiliki, namanya mawaddah. Kemudian rohmah, kalau rohmah biasa diartikan secara bahasa kasih sayang. Tapi bisa juga kita maknai rohmah itu adalah cinta saling memberi. Ketika kita sudah mengutamakan pasangan kita masing-masing, ya, maka cinta di situ sudah menjadi cinta yang disebut dengan rohmah. Jadi kasih sayang itu artinya cinta saling memberi. Yang paling tinggi adalah ridho, cinta menerima apa adanya. Nah, contohnya adalah ketika misalnya ya kalau kepada Allah kita tahu Allah ridho kepada kita, berarti Allah telah menerima kita apa adanya sebagai hambanya ya. Di balik kelebihan dan kekurangan kita sebagai hamba, Allah sudah senang dengan kita, itu ridho. Tapi kalau gambaran misalnya secara manusiawinya misalnya begini, misalnya kita punya anak kecil atau punya cucu usianya masih 3 tahun, 4 tahun. Ini buat contohnya buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu di rumahnya punya apa? Misalnya pas bunga kesayangan. Ya, pas bunga kesayangan. Lalu kemudian tidak sengaja cucunya yang umurnya masih 3 tahun nyenggol nih sampai jatuh. Itu biasanya kalau mungkin yang melakukannya ya mungkin anak yang sudah dewasa atau suami, itu bakal marah-marah tuh. Itu mata taruh di mana gitu misalnya gitu ya. Itu karena pas bunga kesayangan. Tapi ketika melihat cucu yang ketika dia nyenggol pas bunga tersebut sehingga kemudian beling pasnya itu berserakan, maka yang timbul ketika melihat tersebut rasa marah atau rasa was-was, khawatir, rasa khawatir melihat nanti anak tersebut nginjek pecahan belingnya. Yang timbul rasa khawatirnya justru langsung buru-buru berlari, buru-buru dipeluk anaknya, diangkat, jangan sampai nanti dia melangkah nginjek pecahan belingnya. Padahal kalau orang lain mecahin marah nggak? Marah. Nah, ini contoh ridho. Ridho itu begitu, ya. Yang sebenarnya harusnya marah, ya, tapi karena sudah diterima, ya, dimaklumi kesalahannya tersebut, ya, nah, itu namanya ridho. Sama Allah pun begitu. Kita menjadi hamba yang Allah ridhoi bukan berarti kita menjadi hamba yang sempurna, enggak. Tapi karena kita terus bertakarub kepada Allah dengan segala kelebihan kekurangan kita, dengan segala jatuh bangunnya kita melakukan ibadah, jatuh bangunnya kita, rajin malesnya kita, lupa ingatnya kita, putus nyambungnya kita, tapi kita terus berproses menuju kepada Allah, kita nggak berhenti. Terus kita berupaya dengan segala kelebihan kekurangan kita, dan Allah senang dengan proses yang kita lakukan.
maka Allah memberikan ridhonya. Jadi ridho itu bukan ketika kita menjadi hamba yang sempurna, bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Kita terus berusaha berjuang sepanjang umur kita, sepanjang kehidupan kita, terus mendekat kepada Allah. Tadi ya, lagi rajin mah rajin, kalau lagi rajin tahajudnya 12 rakaat, lagi malas 2 juga enggak. Lagi rajin puasanya Senin Kamis, kalau lagi malas Seninnya juga enggak. Kan kita begitu ibadahnya, rajin, malas, jatuh, bangun, lupa, ingat, putus, nyambung. Kalau lagi nyambung, terkoneksi kepada Allah, terasa khusyunya, terasa ikhlasnya. Kalau lagi putus itu susah, mengingat Allah saja dalam sholat itu susah. Untuk menghadirkan khusyuk saja susah. Memang kelas kita begitu, ya. Jadi saya katakan tadi, ya, jatuh, bangun, rajin, malas, lupa, ingat, putus, nyambung, begitu. Bagus nggak? Bagus, masih terus berproses, terus bergerak menuju kepada Allah, terus mendekat. Nah, karena proses itulah Allah kemudian memberikan ridhonya. Berarti apa? Allah menerima kita apa adanya. Allah senang kepada kita, tapi diterima apa adanya. Kelebihannya Allah diterima, kekurangannya dianulir, diabaikan. Begitu. Jadi itulah gambaran cinta, ya. Jadi kalau bahasa dalam hadis ini menggunakan kata tadi yuhibba itu, ya, ahaba, yuhibu, yuhibba itu maksudnya sama, ya. Ini dari kata cinta. Cinta berdasarkan makna ini, artinya cinta berdasarkan hasrat. Lalu kemudian, ya, ini kita percepat saja, ya, ini makna-makna ini. Kita langsung ke kandungan hadisnya. Maka matan hadis ini indikatornya adalah indikator iman, karena tidak beriman seseorang di antara kalian. Maka orang yang beriman itu indikatornya adalah dia mencintai kaum muslimin. Maksud saudaranya disebut adalah kaum muslimin. Dan ketika dia mencintai saudaranya itu, maka dia berharap saudaranya itu mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan manfaat sebagaimana dia mendapatkan manfaat. Termasuk dia juga berharap bahwa saudaranya itu terhindar daripada mudorot sebagaimana dia terhindar dari mudorot. Nah, begitu. Jadi terhadap kebaikan juga sama. Harapan kebaikan pada saudaranya itu sama dengan harapan kepada diri kita sendiri, ya. Dan harapan terhindar dari keburukan pun sama dengan sebagaimana kita berharap diri kita terhindar dari keburukan, dari mudarat. Nah, ini inti matan daripada hadis ini, ya, secara kesimpulannya. Maka berarti hadis ini bisa kita kaitkan bagaimana mencintai, ya, atau cinta dalam persaudaraan kaum muslimin. Dan ini bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah kemudian mencoba untuk membangun cinta di antara para sahabat ini dalam cinta persaudaraan, bahkan sejak di awal hijrahnya beliau ke Madinah. Ketika beliau hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat-sahabat dari Mekah itu kita kenal dengan golongan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Maka orang-orang Ansor yang menolong mereka, membantu mereka, orang Madinah yang membantu mereka namanya Ansor, para penolong, begitu. Maka kemudian dalam rangka untuk membangun, ya, persaudaraan, membangun cinta dalam persaudaraan ini, kemudian Rasulullah bahkan kemudian mempersaudarakan mereka masing-masing, ya. Rasul mempersaudarakan antara sahabat dari golongan muhajirin dengan sahabat dari golongan Ansor. Dan hebatnya Rasulullah ketika mempersaudarakan, Rasul mencoba untuk yang sepadan. Ada sahabat, contohnya ini sahabat Abdurrahman bin Auf, ini gambar aja, ya. Satu lagi sahabat Sa'ad bin Robi. Yang Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin, Sa'ad bin Robi dari Ansor. Dipersaudarakan nih. Dan mereka punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama konglomerat. Muhajirin konglomeratnya Mekah, Sa'ad bin Robi konglomeratnya Madinah. Begitu, dipersaudarakan nih. Kenapa? Biar nanti sepadan cara berpikirnya. Kalau orang-orang yang sudah kaya itu, maka kebiasaannya biasa memberi. Kalau orang-orang fakir biasa
nerima. Kalau nanti dipasokkan, disahabatkan antara yang tadi yang kaya dengan yang fakir, ini nanti akhirnya apa? Sulit dicari kesepadanan atau apa ya namanya? Ya bentuk persadaran tulusnya. Karena yang satu ketika senang memberi, yang satu malah asik aja dia senangnya nerima. Ini berarti dua-duanya sama nih sifatnya, sama-sama senang memberi. Makanya ketika di awal dipersaudarakan, ya, Sa'ad bin Rabi sampai berkata begini, aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengahnya untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa idahnya, engkau bisa menikahinya. Tuh, Masya Allah. Bukan cuma ngasih harta, ngasih istri. Suruh milih lagi. Kan kalau milih kan gini, bagaimanapun secara manusiawi, kalaupun saat itu dia sudah beristri 4, kan ada di antara ini yang paling cantik. Coba kalau istri, repotnya kalau yang ini milih yang paling cantik atau yang paling dia senangi misalnya begitu. Nah, ini berarti senang memberi. Dan Abdurrahman bin Auf karena tadi mentalnya mental konglomerat, bukan mental orang yang senang nerima, nggak pakai aji mumpung. Coba kalau yang fakir, oh boleh, boleh. Makasih banyak. Diterima nggak? Diterima, tapi Abdurrahman enggak, tetap menjaga marwah kehormatannya, enggak aji mumpung. Itulah kenapa Rasulullah tadi mempersaudarakan yang sepadan, yang konglomerat dengan, karena mentalnya sama. Coba kalau mentalnya enggak sama, yang satu senang memberi, yang satu pakai aji mumpung, kebenaran ditawarin harta. Selama di Mekah hidupnya miskin, dikasih separuh hartanya konglomerat, pasti langsung mau. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan begini, ya semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu, keluargamu, dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja di mana pasar kalian. Masya Allah, gaji mumpung. Dan memang karena memang aslinya konglomerat, ketika hijrah semua hartanya ditinggal, cuma bawa badan, bawa pakaian, mungkin bawa buntelan pakaian doang, atau harta-harta yang sedikit lah yang bisa dibawa, ya. Selebihnya hartanya ditinggal di Mekah. Tapi karena memang dasarnya ya punya jiwa entrepreneurship, ya, lalu ketika ditunjukkan pasar, ya, maka kemudian sepanjang tinggal di Madinah, maka kemudian sampai akhir wafatnya Rasulullah juga tahun ke-11, bahkan sebelum itu kembali dia menjadi konglomerat di Madinah. Bahkan termasuk sahabat yang paling kaya, karena tadi mentalnya mental kaya, ya, punya jiwa entrepreneurship. Kalau bahasa Jawanya mungkin balungnya balung sugih gitu. Emang tulangnya tulang kaya, mau taruh pun dia akan kaya lagi, kaya, bangkrut, miskin, dia akan kaya lagi begitu. Karena mentalnya mental kaya, ya. Mentalnya mental kaya tadi. Ini Abdurrahman bin Auf, ya. Termasuk yang nomor 2 adalah Utsman bin Affan, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf jangankan itu, dia ingin menjadi miskin aja nggak bisa. Menyengaja nih, karena tahu hadis Nabi bagaimana orang yang kaya itu nanti hisapnya banyak, hisapnya berat, beda dengan yang fakir, cuma dihisap sebentar langsung masuk surga. Itu selisihnya bisa ribuan tahun. Jadi yang fakir udah masuk ke dalam surga, yang kaya masih dihisap, bisa dia masuk surga 500 tahun kemudian, 500.000 tahun kemudian baru masuk, saking banyaknya yang dihisap, Masya Allah. Tapi ya, lalu Abdurrahman bin Auf mencoba, wah kalau orang kaya nanti hisapnya berat kayak begitu, ya mendingan dia sengaja dibikin miskin lah. Maka dia sengaja kemudian, ya, dia membeli kurma-kurma busuk yang ada di Madinah. Dia bayar dengan harga tinggi, biar apa? Biar uangnya habis, biar dia miskin. Maka suatu saat ketika panen gagal terjadi di Madinah, panen buruk, hampir semua kurma itu busuk, ya. Bingung orang-orang Madinah, ini nggak ada biasa yang mau membeli ini kurma kita. Kata Abdurrahman bin Auf, yaudah sini, saya yang bayar. Semua dibayari dengan harga mahal. Bayangin, kurma-kurma jelek dibayar dengan harga mahal, diborong semua kurma Madinah. Tujuannya apa? Buat nolong orang-orang Madinah yang tadi merasa, ya, kurma jelek nggak mungkin dijual dengan harga baik kemana-mana, nggak akan ada yang mau beli. Tapi ditalangin, dibayari oleh Abdurrahman bin Auf. Niatnya itu sebenarnya. Tapi nggak lama ada sebuah penguasa Yaman, ya, menderita sakit, yang sakitnya hanya bisa dengan kurma tertentu yang khusus, kurma yang ada di Madinah, yang kebetulan sekarang ada di tempatnya Abdurrahman bin Auf.
Akhirnya penguasa Yamannya ngeborong lagi punya Abdurrahman bin Auf. Jadi pengen miskin aja gagal. Sengaja niatnya baik buat nolong orang, para sahabat yang lain diborong kurmanya. Ketika sudah dia borong, malah ada orang yang Allah tahu nih niatnya. Oh, dia niatnya ngebelinya karena menolong kaum muslimin. Maka Allah ridho dengan apa? Maka Allah memberikan kemudian ya salah satu sebab ada penguasa Yaman kemudian datang mencari kurma dan didorong kurmanya juga dengan harga tinggi, nggak jadi miskin akhirnya. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk membeli kurma jelek, yang setelah itu dia nggak niat menjual, memang udah. Artinya kalaupun nggak dibeli nggak jadi masalah. Yang penting kaum muslimin ya merasa senang begitu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini masya Allah ya. Jadi kalau memang inilah hebatnya Rasulullah juga ketika mempersaudarakan ya, dipadankan. Kalau sahabat yang lain memang tidak ada kisah secara khususnya ya. Ini beberapa nama yang Abu Bakar Siddiq dari kalangan Muhajirin dengan Horijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Tolha bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'az, Said bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Bilal bin Rabah dengan Abu Royhah. Ini mungkin yang sama-sama fakir juga ya. Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Yaman. Adapun Rasulullah kemudian ya, Rasulullah mengatakan ketika sudah mempersaudarakan semua, maka Rasulullah tidak dengan Ansor, tapi dengan Sayyidina Ali. Inilah saudaraku ya. Karena kata Rasulullah, ya aku dengan Ali seperti Musa dengan Harun. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Nah, ini menjadi dalil hujahnya orang-orang Syiah kenapa lebih memuliakan Sayyidina Ali ketimbang sahabat yang lain. Itu ya. Nah, itu contoh cinta di dalam persaudaraan. Maka cinta tersebut juga kemudian memunculkan sikap isar. Sikap isar ini tadi mendahulukan saudaranya. Tadi kalau dalam bahasa cinta kan kalau rahmah itu cinta saling memberi, mendahulukan. Kalau dalam maksud cinta yang kemudian mendahulukan juga bisa dikaitkan dengan kedermawanan ya, itu ada isar. Contoh isar itu adalah peristiwa yang dasar tentu cinta ya, cinta di antara para sahabat. Peristiwa dalam perang Yarmuk, bagaimana ikatan cinta yang begitu kuat di antara para sahabat yang memang telah dikader oleh Rasulullah SAW secara langsung. Dan contoh ini melibatkan seorang tokoh yang aslinya anaknya musuh Islam. Kita mengenal Abu Jahal. Ini kan musuh Islam, ya. Tapi ternyata putranya itu menjadi sahabat yang mulia. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal kan nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi kalau sebut bin sebenarnya Ikrimah bin Amr bin Hisham. Tapi kalau nulisnya begitu kan orang nggak tahu ini anaknya siapa. Maka saya sengaja nulisnya Ikrimah bin Abu Jahal. Walaupun nama aslinya, kalau sebut nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hisham ya. Jadi kalau sebut binnya Ikrimah bin Amr bin Hisham. Tapi kalau nulisnya begitu jadi nggak kenal kan ini anaknya siapa. Maka sengaja saya tulisnya Ikrimah bin Abu Jahal itu ya. Jadi ini seorang sahabat mulia ya. Ikrimah bin Abu Jahal ada kisah ketika dalam perang Yarmuk ya. Dia sudah terkena tebasan pedang, bahasa kita sudah sekarat menjelang wafat. Lalu kemudian dia kehausan. Lalu ada sahabat yang kemudian memberikan air kepadanya. Tapi ketika dia akan meminum, tiba-tiba dia menoleh. Di sebelah sana ada sahabat lain, namanya Suhail bin Amr. Ada juga pendapat lain namanya Iyas bin Abi Rabi'ah. Ya, jadi ada dua nama di sini karena memang ada dua riwayat nih. Riwayat yang satu mengatakan namanya Suhail bin Amr, sahabat yang lain atau riwayat yang lain mengatakan Iyas bin Abi Rabi'ah. Saya tulis dua-duanya. Ada dua riwayat yang dilihat oleh Ikrimah, dia menoleh ya. Yang jelas sahabat ini ya anggap saja Suhail bin Amr, dia juga mengatakan haus pengen minum gitu ya. Ketika Ikrimah ingin minum melihat dia, berikan kepada Suhail. Bayangkan, dia pun butuh, dia perlu, tapi dia memberikan kepada sahabat yang lain. Nah, ini bentuk cinta yang namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Lalu kemudian Suhail pun begitu ketika akan minum, dia melihat ada Al-Haris bin Hisham. Sama juga, perlu air. Kata dia apa? Berikan kepada Haris bin Hisham. Dan ketika ini disampaikan ke sini, maka ini meninggal. Ini meninggal, dan ketika diberikan ke sini, juga meninggal. Jadi tiga-tiganya
meninggal. Tapi ada kisah yang luar biasa, Masya Allah. Itulah dampak dari cinta dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, sehingga kemudian sampai mendahulukan kepentingan, keperluan, kebutuhan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Jadi Masya Allah, ini bukti otentik para sahabat sudah mengamalkan hadis tadi. Ya, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita kan keseringannya lebih membelikan diri kita dong. Kita dalam bahaya kita pasti menyelamatkan diri kita, tapi ini enggak. Yang didahulukan adalah saudaranya. Ah, ini Masya Allah ya. Jadi hadis tadi yang memang sangat ringkas, termasuk Jawami'ul Kalim, ya. Memang rata-rata hadis Nabi itu begitu, ringkas. Yang panjang itu biasanya kadang dialognya, ya. Misalnya sahabat nanya, Rasul menjawab. Ditanya lagi, dijawab. Akhirnya menjadilah rangkaian kalimat matan hadis yang panjang. Tapi ucapan-ucapan Rasulullah dalam hadis tersebut pasti ringkas-ringkas, ya, pendek-pendek, gak pernah panjang. Makanya Rasulullah dikatakan dianugerahi Jawami'ul Kalim, kata yang ringkas, singkat, padat, tapi bermakna luas. Nah, ini hadisnya sudah kami sampaikan, ya, seputar dengan bab ini. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa yang terkait dengan bab ini atau boleh dengan hal yang lain. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis yang tadi, ada beberapa redaksi yang ada sambungnya, ya. Yang saya ingat saja. Kalau yakun mata dulu, kalau yang bisu mata bisu. Jadi belum beriman kalian sebelum Anda mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Kalian berpakaian, kalian memberikan pakaian atau berpakaian seperti yang kalian pakai. Kalian memberikan makan seperti yang kalian makan. Nah, ini terkait dengan tradisi tiga suku bangsa. Melayu, Betawi, Jawa yang terkenal. Iya, iya. Mereka sampai punya anak 5 ya, orang Melayu ini. Kemudian dia membangunkan rumah satu dan yang lain itu sama. Satu rumah, 5 rumah sama. Iya, iya. Dan juga ada orang Betawi di Ragunan, saya kenal orangnya. Karena saya kontrak di salah satu rumahnya. Iya. Dia punya anak 5 juga. Semua anaknya dibangunkan rumah yang sama. 5 rumah satu gambar. Di Jawa juga demikian. Sampai dengan waktu buyut saya. Buyut saya punya anak banyak. Semua anaknya dikasih rumah yang sama. Nah, barangkali ini sebagai perwujudan dari hadis yang tadi, Pak. Ya, bisa yang juga. dirasakan oleh umat Islam baik suku Melayu, Betawi maupun Jawa yang kebetulan kami sendiri mengalaminya. Apakah demikian menurut suku-suku yang lain juga? Demikian. Iya, sama-sama ya. Ya bisa saja ya, tapi ini mungkin kan kepada anak sendiri itu ya, bukan kepada orang lain, pihak ketiga istilahnya ya. Mungkin juga agar nanti jadi tidak ada iri-iri di antara anak-anaknya kan. Kalau jelas, dan itu tidak bisa disebut waris kalau diberikannya masih ada, namanya hibah. Bukan waris ya, jadi namanya hibah. Jadi dia mungkin amannya begitu. Ketika dia masih ada, supaya tidak ada konflik, maka dia diberikan. Tapi bisa saja, memang kan hadis tadi bisa menginspirasi banyak hal ya. Bisa menginspirasi banyak hal dengan sekedar membaca tersebut. Jadi intinya kita kepada orang lain itu tadi sama, kita memberikan makanan, memberikan pakaian sebagaimana kita pakai atau kita makan. Nah, itu kan berat. Ya. Berat ya, hal seperti itu. Berarti makanya itu mencapai ketataran yang mungkin iman yang 100%. Minimal kalaupun kita memberi juga ya, memberi hal yang sama walaupun mungkin dengan kadar yang berbeda, yang paling kita tetap memberi. Seperti kalau kita misalnya masak nih, masak di rumah, masak daging, maka tetangga kiri kanan yang kena asapnya itu atau ada aromanya atau memang biasa ini kita kasih lah ya. Makanya Nabi suka bilang kalau misalnya masak daging, kuahnya yang banyak. Tapi bukan berarti juga tetangga dikasih kuahnya doang, bukan gitu ya. Cuma saking apa Nabi mengajarkan kita untuk memberi apa yang kita makan, maka orang-orang di sekitar kita juga ikut makan apa yang kita makan. Nah, itu bisa juga begitu ya, tapi walaupun tadi memang beliau kan kepada anak sendiri nih, bukan kepada orang lain. Nah, ya, kalau Nabi, kalau ini kan memang contoh-contohnya orang yang sama-sama tidak sehubungan nasab, tapi karena dipersaudarakan,
maka luar biasa rasa ikatan itu bahkan melebihi dari orang-orang yang terikat oleh hubungan darah, hubungan nasab. Ini kan terikat dengan hubungan akidah, hubungan tauhid ya, sama-sama sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa juga dikatakan demikian Bapak ya. Terima kasih atas berbagi cerita kisahnya tersebut. Ada lagi yang lain? Ibu ada? Cukup ya? Baik, ini saja kajian hadis pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi pengajian kita yang singkat, yang sederhana ini, yang pembahasannya juga mungkin jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan kalau kita niatkan dalam rangka memperingati maulidnya Nabi, maka apa yang kita lakukan hari ini nilainya luar biasa ya. Jadi ini bukan hal yang biasa, walaupun mungkin kajiannya hanya kajian biasa, tapi karena niatnya dalam rangka memperingati maulid Nabi, maka tetap apa yang kita lakukan hari ini akan bernilai luar biasa di sisi Allah dan menjadi sebab kita tercatat menjadi para pecintanya Rasulullah yang insya Allah kelak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini saja kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.